Hai teman-teman Pressbook Otomotif, masih ingat gua? Bersama gua Raka, dan senang banget bisa akhirnya membawakan sebuah video bersama dengan teman-teman Pressbook Otomotif. Dan di video kali ini, gua sekarang dikasih kesempatan oleh Honda untuk mencoba sebuah LSUV baru yang ganteng banget teman-teman, yang banyak dibicarain oleh para konsumen Indonesia. Dan sekarang gua udah bawa Honda All New BR-V untuk kita coba dan kita tes seberapa handal mobil ini untuk dipakai sehari-hari. Honda BR-V ini dikenalkan di Indonesia dengan 3 tipe teman-teman, 4 maksud saya. Ada tipe S, tipe E, dan tipe Prestige Non-Sensing seperti mobil yang kita bahas kali ini, dan juga ada yang paling tinggi yaitu tipe Prestige dengan Honda Sensing. Namun menurut gue varian ini merupakan varian paling worth atau paling best deal untuk kalian beli, karena untuk harganya Honda BR-V Prestige Non-Sensing ini dibanderol dengan harga 324 juta. Jadi kalau kalian nggak perlu fitur yang cukup modern teman-teman, bisa ambil mobil ini karena rasanya dan semua fiturnya masih sama persis seperti tipe tertingginya yaitu tipe Prestige Sensing. Kita bahas bagian depan ya teman-teman ya. Untuk bagian eksteriornya ini merupakan best angle atau tempat untuk menikmati Honda BR-V ini karena dia sudah menggunakan bahasa desain Honda terbaru yaitu Solid Wing Face yang terlihat makin mewah, maskulin, dan juga ganteng desain depannya. Gue suka banget, apalagi di depan sini Solid Wing Face Honda, grillnya itu terlihat cukup besar dan tidak terlalu mencolok ya teman-teman ya. Jadi tetap masih memberikan kesan low profile. Apalagi dengan grill yang besar ini dipadukan dengan lampu yang sudah modern. Jadi untuk low beam dan high beam dia sudah LED semuanya. Dan yang keren lagi adalah pada bagian fog lamp teman-teman. Fog lampnya sudah menggunakan fog lamp LED. Yes, ganteng banget. Dan di bagian depan teman-teman, kalian bisa lihat ada juga garnish warna hitam yang ditarik sampai dengan bagian belakang. Dan ini ya yang merupakan ciri sebagai mobil SUV di mana memberikan kesan macho. Sekarang kita intip bagian sampingnya. Let's go. Oke, di bagian samping sini yang paling menarik dari Honda BR-V. Karena secara dimensi mobil ini bertambah lebar, bertambah panjang, pun demikian dengan wheelbase-nya teman-teman. Dan itu berdampak baik pada kelegaan di ruang kabinnya. Karena jika wheelbase-nya lebih panjang, otomatis ruangan kabin bisa lebih lega nih teman-teman. Namun nanti kita cek bagaimana atau selega apa ruangan kabin dari Honda BR-V ini. Dan di bagian samping sini teman-teman, dia itu tegas ya. Tarikan-tarikan garisnya terlihat cukup oke dari bagian depan sampai ke belakang. Dan juga di bagian samping sini sebagai mobil LSUV, dia diberikan add-on yang tadi dari depan itu set mengalir sampai dengan belakang. Jadi ini over fendernya gagah dan cukup keren. Apalagi bannya untuk velgnya dia dual tone ya, perpaduan antara chrome dan warna hitam dengan ukuran 17 inci yang dibalut ban ukuran 215 aspek rasio 55. Bannya juga ban mahal teman-teman, yaitu ban Bridgestone. Jadi cukup mumpuni untuk sebuah Honda BR-V, di mana ini kelasnya lagi udah sebagai kelas mobil mewah ya teman-teman ya. Ditambah untuk aspek keselamatan, fiturnya di depan sini pastinya udah ABS, EBD, brake assist, dan juga ada vehicle stability control. Jadi Honda BR-V ini sudah menggunakan salah satu perantai teknologi yang memang harus ada di semua mobil teman-teman. Oke, di bagian depan sudah cakram pastinya, dan di bagian belakang masih tromol teman-teman. Namun rasanya rem tromol ini juga masih cukup mumpuni untuk memberhentikan Honda BR-V ini. Nah, kita mundur sedikit teman-teman. Dia pastinya sudah menggunakan fitur keyless smart key. Jadi kalau kalian ngantungin kuncinya ya, kuncinya di sini. Jadi kalian tinggal memasukkan tangan kalian ke sini dan dia sudah auto retract mirror. Udah kayak mobil-mobil premium nih teman-teman. Asik banget. Di atasnya dia pastinya sebagai mobil SUV dilengkapi dengan roof rail yang kalau kalian mau naruh roof box pastinya ini berguna banget ya. Oke, sekarang kita intip bagian belakang sedikit sebelum akhirnya gue ceritain bagian performanya. Let's go. Oke, teman-teman, ini dia bagian belakang dari Honda BR-V dan tipe Prestige. Jadi di belakang sini ada 2 emblem ya teman-teman ya. Kalau tipe E di sini tipenya tipe E, dan untuk Prestige di sini. Dan untuk di bagian belakang sini juga kalian lengkap fiturnya. Karena untuk fitur keselamatannya ada 2 buah sensor parkir di bagian belakang, 4 buah maksudnya teman-teman ya. Kiri, tengah ada 2,
tempat bawah standar parkir, dan juga ada kamera mundurnya nih, di bagian bawah sini. Oke, dan ya ini aja. Dia ada wipernya, lampunya sudah LED pastinya teman-teman untuk lampu rem dan lampu malamnya. Kita sekarang cek bagian bagasinya. Dan ini dia tampilan bagasi dari Honda BR-V. Untuk akomodasi barang rasanya cukup banget, dan ini terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan kompetitornya teman-teman. Dan jika bagian belakang sini kurang luas teman-teman, bagasinya juga kalian bisa ekspansi dengan melipat kursi bagian baris ketiga ini. Nah, kalau kayak gini tambah luas. Dan tenang aja, kalau kalian lihat ini nggak rata lantai, karena Honda juga sudah menyediakan ini teman-teman, separator yang bisa kalian angkat untuk membuat lantainya itu rata ya teman-teman. Jadi ini sangat memudahkan kalian untuk membawa barang panjang. Tinggal masukin aja di bagian bagasi dari Honda BR-V ini. Fitur yang cukup membantu. Dan itu aja di bagian belakang sini teman-teman. Oke, sebelum kita bahas bagian interior, kita lihat dulu bagian mesin dari Honda BR-V ini. Karena mesinnya baru nih teman-teman. Let's go. Sekarang kita intip bagian performanya teman-teman. Oke, dan ini dia mesin terbaru dari Honda BR-V, dimana walaupun kapasitasnya masih sama di angka 1500 cc, namun mesin ini sudah berteknologi DOHC. Jadi diklaim mesin ini bisa menyalurkan tenaganya lebih efisien dan juga performanya bisa sedikit optimal di putaran bawah teman-teman. Dan mesin ini adalah mesin 1500 cc 4 silinder yang tenaganya di angka 121 PS, atau jika dikonversikan ke dalam daya kuda atau horsepower di angka 119 HP. Dan untuk torsinya yang lumayan cukup besar ya teman-teman, bahkan terbesar di kelasnya di angka 145 Nm. Jadi kalau kalian memiliki LSUV, rasanya Honda BR-V ini adalah mesin yang terbesar jika dibandingkan dengan kompetitornya. Dan selain besar, untuk konsumsi bahan bakarnya juga cukup irit ya teman-teman. Dan kebetulan sekarang kita syuting di daerah Bogor untuk sekalian mengetes bagaimana performa dari mesin Honda BR-V terbaru ini. Nah, ngomong-ngomong, ini merupakan mesin yang menyalurkan tenaganya ke transmisi CVT ke dua roda depan alias front wheel drive. Oke, ini aja ruangan mesinnya. Di atas ada peredam dan juga dia sudah dilengkapi dengan tuas nih. Belum ada pegas hidrolisnya ya. Sip. Oke, teman-teman. Jadi selain punya keyless smart key, Honda BR-V ini juga kuncinya sudah dilengkapi dengan remote engine start. Jadi kalian tinggal pencet aja. Nah, ketika sudah hidup begini, otomatis AC di dalam kabin sudah nyala. Jadi kalau kalian parkir di tempat panas ya, jadi kalian bisa panasin dulu mobilnya atau dinginkan dulu kabinnya melalui fitur ini. Dan nggak bisa dibuka nih teman-teman, karena posisinya terkunci. Jadi kita harus buka dulu, baru akhirnya kita bisa masuk. Jadi dia juga sudah dilengkapi untuk masuk ke bagian belakang teman-teman. Ada fitur one touch tumble. Tarik aja, otomatis dia terangkat kayak gini. Makin mudah masuk ke dalamnya. Dan di dalam baris ketiga dari Honda BR-V ini cukup luas teman-teman. Karena kursi ini di bagian tengah itu sudah bisa dimaju mundurkan. Jadi fleksibel banget untuk kalian yang berpergian dengan keluarga mungkin ya. Bisa kompromi sedikit dengan bagian depannya nih. Dan untuk posisi paling maju seperti ini bisa kalian lihat untuk jarak kakinya atau legroomnya ini di angka 8 jari teman-teman, dan itu nice banget, luas. Apalagi kursi ini makin nyaman karena dia bisa di reclining satu tingkat teman-teman. Nah, kalau di reclining kayak gini, headrest kita naikin, udah santai banget. Jadi bukan lagi ditempatkan sebagai posisi paling buncit atau biasanya ditempatkan untuk keluarga dengan kasta terendah. Biasanya anak-anak ya di belakang sini, namun rasanya orang dewasa pun cukup. Lihat, headroomnya pun masih cukup, legroomnya melimpah, dan juga di belakang sini safety karena dilengkapi dengan 2 buah seat belt 3 titik untuk 2 orang penumpangnya. Oke, selain itu semua, kanan kiri 2 buah cup holder dan juga ada tempat penyimpanan terbuka untuk menaruh gadget Anda mungkin. Oh, satu lagi teman-teman, ada power outlet 12 volt di bagian kanan sini. Nggak usah berebutan untuk ngecas lagi di bagian belakang. Oke, sekarang kita cek bagian interior tengahnya. Dan ini dia posisi duduk di bangku baris tengah Honda All New BR-V teman-teman. Dan tadi gue bilang kalau posisi duduk ini merupakan paling maju teman-teman. Ini paling maju ya.
Dan bisa kalian lihat di depan udah gua set dengan posisi duduk gua sempurna di tinggi 185 cm. Ini masih tersisa ruangan 3 jari teman-teman. Jadi walaupun paling maju, namun ruangan tengahnya ini masih cukup untuk mengakomodir penumpang bagian tengah ini. Bagaimana kalau kita paling mundur sekarang? Nah, kalau paling mundur begini, tambah lagi legroomnya. Jadi sangat cukup dan sangat nyaman di dalam sini. Apalagi yang gue suka langsung ya dari Honda BR-V ini adalah penggunaan material joknya. Dimana material joknya ini kulit yang halus dan bertekstur. Jadi ini merupakan material jok yang harusnya dipakai di mobil-mobil premium. Oke, manis banget, dan kursi ini pastinya bisa reclining ya. Reclining untuk dua sisinya 60-40, dan di bagian tengah nggak lupa ada handrest. Jadi makin santai. Dan di bagian tengah sini pastinya kalian nggak kepanasan karena di atasnya ada AC double blower yang berwarna hitam. Jadi manis banget nih. Sekarang waktunya gue ceritain fitur apa aja yang ditawarin di bagian interior depan dari Honda BR-V ini. Let's go, kita cek. Oke, sekarang udah duduk di bagian depan, bagian kokpit dari Honda BR-V ini. Yang langsung terlihat adalah layout dashboardnya nih teman-teman. Dia benar-benar berubah dari generasi sebelumnya dan tambah mewah sekaligus sporty ya. Karena dia memadukan berbagai tarikan-tarikan garis yang tegas, juga ditambah beberapa fitur yang makin membuatnya makin mewah. Oke, yang pertama kali kita bahas adalah untuk posisi berkendara pastinya. Dia joknya walaupun masih manual ya, tapi untuk maju mundur, reclining, dan juga naik turun ya teman-teman ya. Ini semua sudah kalian bisa atur. Dan juga setirnya ini kalian bisa atur. Nah, dia untuk naik turunnya sudah bisa, namun sayangnya belum ada teleskopiknya teman-teman. Namun it's okay, dan rasanya ini juga cukup panjang ya setirnya ya. Jadi kalian masih bisa mendapatkan posisi berkendara paling ergonomis. Nah, ngomong-ngomong setir, di tengah sini berbeda dengan tipe sensing ya teman-teman. Dia sudah dilengkapi dengan dua buah tombol-tombol nih, bagian kiri untuk mengatur head unit di bagian tengah, dan di bagian kanan ini untuk mengatur MID yang terletak di instrumen clusternya. Tapi kayak gini setirnya juga sangat enak, lembut kulitnya, dilebur dengan jahitan-jahitan yang terlihat cukup sporty. Oke, kita bahas bagian instrumen cluster. Dia didominasi dengan dua buah dial analog, di bagian kiri tachometer, di bagian kanan speedometer, dan di bagian tengah ada instrumen cluster yang sudah berwarna TFT multicolor teman-teman. Dan yang unik dan yang keren lagi adalah untuk indikator pintunya, dia sudah individual, kiri, kanan, belakang, sampai dengan pintu bagasinya. Informasinya di dalam sini ada average fuel consumption, ada range, ada trip A, trip B, lalu bisa disetting juga untuk clock dan vehicle setting. Kita masuk, ada clock setup, ada clock display. Kita ke meter setup juga bisa disetting dia. Meter setupnya bisa, ada alarm control volume. Jadi kalau kalian mengaktifkan fitur alarmnya, ada juga customize display teman-teman. Jadi ada tampilan apa aja yang kalian pengen tampilin di MID-nya. Oke, selain itu kita ke bagian tengah, dan ini merupakan sebuah head unit yang memang belum terintegrasi. Namun untuk fiturnya, untuk mobil LSUV, dia paling lengkap teman-teman. Karena head unit ini sudah didukung dengan pengaturan Apple CarPlay dan Android Auto. Dan ini merupakan dua fitur yang harusnya wajib di setiap head unit mobil karena memudahkan pengendara teman-teman. Dan juga selain itu semua ada smartphone connection, radio, USB, Bluetooth, dan juga pengaturan telepon. Lengkap ya untuk head unitnya ini juga, walaupun bukan yang Honda Sensing. Kita ke bawah lagi, AC-nya yang keren, dia udah digital pastinya, dan juga lengkap dengan fitur auto. Keren, dan yang gue rasain untuk AC Honda BR-V ini dingin banget teman-teman. Walaupun gue set di temperatur 22 derajat, namun tetap memberikan semburan angin yang cukup dingin di dalam kabinnya. Manis dan keren banget, fitur paling berguna di Indonesia. Oke, kita ke bawah lagi, ada power outlet 12 volt di bagian bawah sini, tempat penyimpanan terbuka, 2 cup holder, dan untuk transmisinya dia Matic CVT yang lengkap dengan mode sport dan juga mode low-nya teman-teman. Jadi kalau kalian sedikit menanjak-nanjak, pakailah mode low biar traksinya atau performanya tetap optimal. Oke, kita ke belakang. Remnya
Masih model tarik ini, rem tangannya namun keren, namanya SUV. Dan di belakang sini juga ada satu buah tempat penyimpanan tertutup. Dan terakhir, sebelum kita akhirnya lanjutkan untuk berkendara teman-teman, di depan sini material kabinnya juga nice Honda. Ada material soft touch di bagian tengahnya, lengkap dengan stitchingnya warna putih. Dan di samping-sampingnya ada frame warna hitam glossy ini yang menambah kesan mewah lagi-lagi. Oke, rasanya udah nggak sabar. Kita sudah ada di lokasi yang cantik, jadi langsung aja kita tes bagaimana rasa berkendara dari Honda BR-V ini. Let's go! Oke teman-teman, sekarang udah sampai di lokasi nih, di Desa Ekowisata Tahfiz. Jalanannya lumayan sedikit berbukit dan sekarang waktunya kita tes bagaimana tenaga dari mesin Honda BR-V ini. Yes, ini kita turun dulu. Dan rasanya nggak ada kesulitan ya teman-teman ya, karena memang Honda BR-V ini diciptakan sebagai LSUV, walaupun SUV perkotaan, namun tetap memberikan kemampuan, kapabilitas untuk melewati jalan-jalan yang sedikit off-road seperti ini secara mumpuni nih teman-teman. Apalagi dia ground clearance-nya 220 mm, dimana untuk melewati jalan berbatu seperti ini sih nggak ada masalah ya teman-teman ya. Ini sekarang sedikit curam nih turunannya, dan approach angle-nya juga lumayan cukup baik, jadi dia untuk melahap segala jenis kontur jalan, bukit, terjal mungkin masih sangat cukup untuk kalian yang menginginkan sebuah mobil yang bisa digunakan di berbagai kontur jalan. Dan ini sedang nanjak ya teman-teman, lumayan cukup curam dan posisi gigi masih di drive, nggak kehilangan tenaga sama sekali, walaupun dia front wheel drive. Lagi-lagi yang masih meragukan mobil front wheel drive, namun untuk naik ke bukit-bukit seperti ini sih nggak ada masalah. Honda BR-V ini masih sangat baik dan tenaganya pun masih terisi. Kita coba sekali lagi. Dan rasa bantingan suspensinya kalau diajak sedikit ke jalan-jalan yang rusak seperti ini, dia walaupun sedikit stiff ya, namun ketika bertemu jalan yang bergelombang, yang bumpy seperti ini, masih sangat cukup banget dan masih sangat oke. Suka banget sama improvisasi dari Honda untuk Honda BR-V ini. Kita coba masuk ke jalan yang sedikit lebih kecil ya. Oke, dan nggak ada masalah nih teman-teman, masih tetap nyaman, bantingannya lembut, dan juga ground clearance yang tinggi membuat kalian makin percaya diri lah untuk melewati jalan-jalan rusak seperti ini. Oke, nggak ada masalah teman-teman. Coba kita sedikit gas ya untuk merasakan dia bagaimana akselerasi di jalan rusak. Nggak ada masalah, front wheel drive-nya masih cukup, traksinya masih oke. Apalagi mobil ini didukung dengan vehicle stability control, jadinya ketika ban kehilangan traksi, komputernya langsung menonaktifkan ban yang kehilangan traksi itu dan memfokuskan ke ban yang masih banyak traksinya untuk lebih ekstra. Oke teman-teman, selesai juga perjalanan kita dengan Honda All New BR-V ini. Overall untuk mobil ini bukan sekedar BR-V yang ganti baju, namun dengan teknologi baru, fitur-fitur baru, mesin baru, bahkan bodi yang baru ini membuat mobil ini tampil semakin beda dan semakin mewah teman-teman. Dan menurut gue, varian ini tipe Prestige Non-Sensing merupakan mobil paling worth karena untuk kemewahan dan fitur-fiturnya masih sama seperti varian Honda Sensing-nya. Yes, untuk mobil ini seperti yang udah bilang tadi, harganya di angka 324,9 juta. Yang berarti untuk kelasnya dia merupakan sebuah mobil yang cukup worth ya teman-teman. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Honda BR-V ini layak untuk kalian beli atau tidak? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa
Kalau suka video ini untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Pressbook Otomotif. Kurang pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.